Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, terdapat sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu memiliki 5 pintu di lorong utamanya. Namun warga desa selalu memperingatkan satu hal. Jangan pernah buka pintu kelima. Konon, rumah itu dulunya milik seorang dukun perempuan bernama Ibu Karsi, yang dituduh memanggil makhluk dari dimensi lain. Setelah kematian misteriusnya pada tahun 1962, tanpa mayat, hanya darah di lantai dan jejak tangan yang mengarah ke pintu kelima, rumah itu dibiarkan kosong, tidak dijual, tidak disentuh, hanya ditakuti. Cerita dimulai ketika Dani, seorang mahasiswa antropologi dari Jakarta, memutuskan meneliti kepercayaan mistis desa itu untuk tugas akhirnya. Ia menyewa rumah tersebut karena tak ada yang mau tinggal di sana, jadi gratis, kata kepala desa sambil menghindari tatapannya. Hari pertama dan kedua berlalu tanpa kejadian berarti. Dani mencatat simbol-simbol aneh di dinding dan mencium bau dupa di malam hari. Tapi semuanya masih dalam batas nalar. Namun malam ketiga, Dani mulai mendengar suara langkah di lorong, tepat di depan pintu kelima. Padahal rumah itu terkunci dari dalam, dan dia tinggal sendiri. Dani mengira itu hanya halusinasi, tapi setiap malam langkah itu semakin dekat. Sampai akhirnya malam kelima ia mendengar suara bisikan dari balik pintu kelima. "Bukan, aku sudah menunggumu sejak lama." Pintu itu terkunci. Namun pagi harinya saat Dani bangun, ia menemukan gagang pintunya basah dan hangat, seperti habis disentuh oleh tangan manusia hidup. Dani bertanya pada kepala desa. Dengan wajah pucat, kepala desa hanya berkata, "Kalau kamu sudah mendengar bisikannya, sudah terlambat." Dani memutuskan merekam malam ke-6. Ia memasang kamera mengarah ke pintu kelima, dan tidur sambil memegang golok pemberian warga. Pagi harinya, kameranya masih menyala. Ia memutar rekamannya, dan saat jam menunjukkan pukul 02.59, pintu kelima terbuka dengan sendirinya. Dari rekaman itu, sebuah sosok tinggi kurus, dengan wajah ditutup rambut panjang dan mulut menganga penuh gigi hitam, keluar perlahan. Sosok itu berdiri tepat di depan kamar Dani, menunduk, lalu berjalan mundur ke lorong dan menghilang ke arah kamera. Di detik terakhir video terdengar suara, "Sekarang giliranmu, Dani." Malam ke-7, Dani tidak muncul di warung langganannya. Warga mulai gelisah. Beberapa pemuda desa memberanikan diri masuk ke rumah itu saat siang. Semua kamar bersih, tak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang membuat mereka lari ketakutan. Pintu kelima terbuka, dan di dinding dalamnya tertulis dengan darah, "Yang kelima adalah kamu." Dani tak pernah ditemukan, tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga desa mendengar suara langkah berat di lorong rumah itu. Dan pintu kelima terbuka lebih lebar.